Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya anak-anak? Baik? Baik Ibu. Baik Ibu, alhamdulillah. Pada sehat-sehat ya di rumah, jaga kesehatannya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, materi kita kali ini tentang menghemat energi. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Ya Ibu. Udah kelihatan belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu, baru kelihatan. Oke. Jadi kita di sini akan belajar tentang menghemat energi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih energi itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu Ibu. Baik. Kita bahas bareng-bareng ya. Iya. Nah, energi adalah tenaga yang membuat kita mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya energi dari makanan, energi dari listrik. Nah, energi juga adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang berupa panas, cahaya, mekanik, kimia. Nah, kalian juga bisa lihat di sini gambar ada kayak kincir angin gitu sama orang yang lagi lari. Orang lagi lari membutuhkan energi. Jadi kita harus makan sebelum lari, harus sarapan. Kayak kita sekarang mau belajar, kita harus sarapan. Udah pada sarapan belum? Sudah Ibu. Belum Ibu. Udah Ibu. Udah Ibu. Nah, selanjutnya sumber energi. Nah, berdasarkan sumbernya, energi itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu energi terbarukan. Nah, contoh energi terbarukan itu air dan panas bumi. Yang kedua, energi tidak terbarukan. Contohnya minyak, batu bara, dan gas. Kalau berdasarkan penggunaannya, energi bisa dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, energi primer yang artinya belum bisa langsung digunakan. Contohnya air, minyak tanah. Jadi itu harus diolah terlebih dahulu lagi ya sebelum digunakan. Yang kedua, energi sekunder yang artinya bisa langsung digunakan. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus menghemat energi? Ada yang tahu nggak kenapa harus kita menghemat energi? Nggak tahu, Bu. Supaya tidak boros. Iya, bener banget, Anggi. Nah, di sini ada 6 ya.
kalian bisa lihat juga sumber energi seperti minyak, gas, batu bara. Makin lama tuh makin habis karena sering kita gunakan setiap hari. Terus yang kedua, energi perlu biaya yang besar untuk sampai ke tempat rumah kita. Yang ketiga, semakin lama semakin mahal karena jumlahnya sering berkurang, sering kita pakai. Terus yang keempat, hemat energi berarti hemat biaya. Yang kelima, masih banyak teman dan saudara kita yang belum menikmati energi. Jadi kita harus berbagi kepada yang belum merasakan energi itu. Yang terakhir, hemat energi juga berarti mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, ini ada dampak-dampak atau akibat kalau kita tidak menghemat energi. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan semakin besar, banyak, sehingga bisa mengurangi kebutuhan lainnya. Yang kedua, sumber energi semakin cepat habis. Yang ketiga, lingkungan semakin tercemar dan kotor. Nah, di sini ada cara-cara menghemat energi. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama, pilih peralatan yang menghemat energi. Yang kedua, gunakan peralatan dengan cara hemat energi. Yang ketiga, pelihara. Jadi ada 3 cara, yaitu pilih, gunakan, dan pelihara. Sebentar. Nah, hemat energi bukan berarti kita harus mematikan semua peralatan listrik. Hemat energi menggunakan listrik, BBM, gas, dan jenis energi lainnya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang menghemat energi. Yang pertama itu bentar. Ini loading. Aneh. Suara gue kedengeran nggak sih? Kedengeran, Bill. Kedengeran kok. Oke. Nah, selanjutnya. Kedengeran. Oke. Nah, selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang hemat energi listrik. Yang pertama itu kegiatan mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Nah, ini juga salah satu cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana. Dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan, kalian mencabut kabel secara keseluruhan akan memutus aliran listrik. Yang kedua, mengganti lampu dengan yang hemat energi. Nah, contoh lampu yang menghemat energi itu lampu LED. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya, karena lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu konvensional umumnya, yang akan membuat tagihan listrik rumah akan menjadi lebih berkurang. Ya, terus yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Dengan menggunakan air secukupnya, ini juga salah satu cara menghemat energi yang bisa Anda coba di rumah dengan mulai menggunakan air secukupnya.
Yang keempat, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Mana sih, bingung. Terus yang kelima. Yang kelima, jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Siapa yang suka ngecas handphonenya ditinggal semalaman? Kakak saya tuh, Bu. Saya, Bu. Itu nggak baik ya, karena boros energi listrik juga. Jadi, gunakan secukupnya saja. Terus yang terakhir, mematikan TV secara penuh. Nah, udah selesai. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Cukup. Nah, kalau sudah pada ngerti, Ibu akan memberi tugas, yaitu kalian nanti di rumah bikin poster tentang menghemat energi ya, kayak nih ada tayangan YouTube-nya, bentar ya. Tugas kalian untuk membuat poster tentang hemat energi. Nih tayangan YouTube-nya. Si anjing. Udah muncul belum? Baru muncul. Baik. Enggak, Bil. Muter-muter doang. Selesai. Jadi di sini Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Nah, tugasnya itu kalian bikin poster tentang menghemat energi ya. Baik, Ibu. Kreatif. Baik, Ibu. Ibu kasih waktu seminggu ya. Minggu depan nanti kumpulin di Google Drive, nanti Ibu kasih linknya. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sampai sini ya. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu nggak apa-apa. Ibu izin pamit.
Ibu izin pamit ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nabila. Yang cantik.